lainnya, Saudara, pemerintah akan mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan melalui sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo ini mengatur diantaranya tidak ada lagi pembagian layanan kelas pasien BPJS Kesehatan berdasarkan kelas 1, 2, dan 3, melainkan menjadi kelas tunggal. Mulai Juni 2024, sistem kelas standar BPJS Kesehatan akan dihapus. Dalam Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo, sistem kelas akan digantikan dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Ada apa nih? Kok rame kelas BPJS dihapus? Emang iya? Seperti yang kita tahu sebelumnya ya Sohib, kalau BPJS Kesehatan dibagi jadi kelas 1, 2, dan 3. Nah, dari kelas tadi, ini nentuin berapa iurannya, terus juga nentuin kualitas layanan rawat inap yang bakal didapat. Kalau dihapus, terus gimana? Yuk kita kulik. Karena Pak Menteri sendiri ya saya juga sampaikan bahwa tidak ada penghapusan kelas itu. Ya nggak ada, karena yang sekarang ini kan kelas 3 standarnya seperti apa nggak jelas, kelas 2 seperti apa, kelas 1 ada yang kelas 3 ada AC-nya, ada yang enggak, maunya sendiri tadi yang disampaikan. Ini harusnya memang terstandarisasi. Jadi gini Sohib, kalau dikutip dari statement Direktur Utama BPJS Kesehatan ke sejumlah media, yang ada justru ngasih standar layanan kesehatan yang layak dan ningkatin kualitas layanan kesehatan buat seluruh masyarakat, gak pandang status. Nah, jadi biasain ya, kalau baca berita itu harus yang lengkap, jangan baca judulnya doang. Apalagi di Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 juga nggak ada tuh aturan kelas BPJS dihapus. Yang ada, Perpres ini mengatur perpaduan kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Tapi bukan metode pembayaran yang itu tuh. KRIS ini adalah kelas rawat inap standar. Jadi bisa dibilang, KRIS ini adalah pengganti layanan BPJS kelas 1, 2, dan 3. Kenapa harus pakai KRIS? Apaan ya tujuannya? Jadi KRIS ini tujuannya tentu buat nyiptain dan juga ningkatin sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya buat ningkatin kualitas layanan rawat inap. Kalau selama ini kan layanan kesehatan BPJS Kesehatan beda-beda nih tergantung kelas BPJS Kesehatannya. Nah, melalui KRIS ini nantinya nggak ada tuh beda-bedain layanan kesehatan yang akan diterima. Semuanya setara. Tapi pertanyaannya, kenapa sih harus setara? Emangnya bakal adil? Oke, supaya adil dan nggak ada iri dengki, nantinya semua peserta jaminan kesehatan nasional bakalan dapat pelayanan rawat inap dengan standar dan kriteria yang setara. Aturannya ada nih di Perpres nomor 59 tahun 2024 pasal 46A. Di Perpres ini Sohib, fasilitas KRIS harus memenuhi 12 kriteria. Mulai dari komponen bangunan, ventilasi udara, pencahayaan, sampai outlet oksigen. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir karena fasilitas KRIS ini nggak sembarangan, ada kriteria yang harus dipenuhin. Fun fact-nya Sohib, ternyata pelaksanaan KRIS atau kelas rawat inap standar adalah amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang tujuannya pastinya buat ngasih fasilitas dan pelayanan kesehatan yang setara bagi masyarakat. Mungkin masyarakat sekarang masih banyak yang bingung dan bertanya-tanya, emang apa sih bedanya KRIS dan BPJS Kesehatan sebelumnya? Nih aku spill. Tapi ngomong-ngomong, ini langsung diberlakukan nih di seluruh Indonesia? Nggak gitu ya Sohib, KRIS ini bakalan diberlakukan secara bertahap. Nah, tahap awalnya bakalan dilakuin tanggal 30 Juni 2024. Dan nantinya seluruh rumah sakit di Indonesia harus memenuhi standar ataupun kriteria fasilitas KRIS paling lambat sampai 30 Juni 2025. Tapi kira-kira dengan adanya fasilitas KRIS ini bakalan menghambat akses masyarakat buat dapat rawat inap nggak ya? Terus gimana nih kesiapan rumah sakit di Indonesia jelang penerapan KRIS ini? Yuk kita langsung tanya-tanya aja ke pihak Kementerian Kesehatan.
Untuk membahasnya, sudah hadir bersama Indonesia Baik melalui sambungan Zoom, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Yuli Astuti Sariprawan. Assalamualaikum, Ibu Yuli Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah nantinya dengan adanya penerapan KRIS ini Bu, atau kelas rawat inap standar, apakah nantinya masyarakat akan sulit Bu dapat akses ruang rawat inap dengan fasilitas KRIS? Karena ada asumsi di masyarakat di momen sebelumnya ataupun pada saat adanya aturan klasifikasi kelas BPJS 1, 2, 3, terkadang ada beberapa kasus masyarakat sulit nih Bu dapat akses ruang rawat inap. Apalagi kalau misalnya kondisinya semuanya setara. Nah, gimana dari Kementerian Kesehatan menanggapi soal ini, Bu? Jadi gini, mungkin ketakutan masyarakat selama ini ya dengan adanya pengurangan kan, kalau memang 12 tempat tidur, kemudian mereka akan maksimal 4 tempat tidur seperti itu ya, itu untuk melakukan akses. Nah, kalau kita evaluasi Mbak, dari Kementerian Kesehatan itu selalu melakukan evaluasi. Kita punya BOR di tahun 2023 itu ada 47,96%. Nah, kemudian BOR yang tertinggi saat ini itu adalah di Aceh 60,58. Kemudian di Jawa Tengah itu 53,65. Kemudian Jawa Barat 59,90. Jadi sebenarnya BOR yang baik itu kisarannya antara 7, 10 sampai 80. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir bahwa kita akan kekurangan tempat tidur ya nggak mungkin gitu ya. Seperti itu. Karena BOR kita masih memang dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini kan rata-rata seluruh Indonesia ya Mbak ya. Jadi dilihat tadi dari Aceh. Mungkin kebutuhannya tadi adalah kalau kita lihat misalnya rumah sakit tertentu yang dituju oleh masyarakat ya sehingga penuh. Nah, dengan Kementerian Kesehatan saat ini sudah melakukan namanya transformasi pelayanan kesehatan khususnya untuk mendekatkan akses. Kita ada program namanya KJSU KIA di mana kanker, jantung, stroke ya, uronefro dan KIA. Di sini kita melihat adalah penyakit-penyakit yang memang tingkat kematian tertinggi dan berbiaya mahal. Nah, ini usaha kita. Jadi ketika masyarakat takut bahwa susah untuk mengakses pelayanan, tapi Kementerian Kesehatan kalau kita lihat dari BOR-nya tadi ya, BOR rumah sakit kita bahwa masih dengan posisi 2023 kemarin 47,96, mungkin ada beberapa rumah sakit yang penuh seperti itu, tapi kita akan melakukan pemerataan pelayanan di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi nggak berbondong-bondong untuk merujuk ke Jakarta atau merujuk ke satu rumah sakit, tapi kita berharap itu terjadi penyebaran seperti itu. Demikian Mbak. Fasilitas KRIS ini kan sebetulnya tadi yang sudah disampaikan Bu Yuli juga ada 12 kriteria. Lantas sebenarnya gimana sih Bu siapkan rumah sakit saat ini untuk menjelang penerapan aturan baru ini? Kita melakukan asesmen, jadi melalui RS online ya. Rumah sakit yang ada di Indonesia ini ada 3.000 sekitar 1.153. Kemudian kita pilah tadi ya. Kemudian kita lakukan asesmen, mereka mengisi dari form yang kita keluarkan melalui RS online. Nah, ini isian form ini mereka isi. Jadi dari 12 kriteria itu bisa kita peroleh data di mana kesiapan rumah sakit di Indonesia dalam hal ini seperti itu. Jadi total rumah sakit kita itu ada 3.176 rumah sakit. Kemudian kita keluarkan ada 119 yaitu rumah sakit jiwa, kemudian rumah sakit D Pratama dan seterusnya ada 3.057 rumah sakit. Dan mereka 3.057 rumah sakit itu telah mengisi form kita. Nah, setelah mereka mengisi, kita lihat dengan 12 kriteria tadi. Jadi kalau dengan kriteria 12 semuanya memenuhi, saat ini ada 2.316 rumah sakit yang sudah memenuhinya. Seperti itu, berdasarkan dia mengisi langsung melalui RS online. Kemudian untuk 11 kriteria itu ada 363 rumah sakit, kemudian 10 kriteria itu mereka ada 43, dan dari 1 sampai 12 itu ada 272 rumah sakit yang belum sama sekali mengatakan bahwa mereka belum siap, ada 63 rumah sakit. Seperti itu. Kemudian kita buktikan
apakah benar apa yang mereka isi ya. Takutnya mereka ini kan berdasarkan kita lakukan validasi, bahasanya seperti itu. Nah, validasi ini kita lakukan saat ini dengan yang betul-betul siap. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Mbak, ya, karena mereka yang punya wilayah untuk melakukan mengecek langsung. Kemudian juga kita melakukan des melalui daring, kita cek lagi Kabupaten Anu, kita pastikan lagi, kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi, kita turun lapangan. Nah, dengan kesiapan ini sampai dengan 20 Mei 2024 tadi, kita ada 1053 rumah sakit yang sudah kita lakukan validasi, ya. Dan kebetulan 1053 itu udah betul-betul siap ternyata, seperti itu. Nah, masih ada, kita punya target, kita lakukan tadi yang mengisi, kita cek terus. Karena nggak mungkin langsung kita cek langsung, kan nggak mungkin, karena ini sistemnya kita harus cross check betul-betul validasi dengan masing-masing. Kita harapkan nanti di tahun 2025 3057 rumah sakit itu sudah kita cek betul-betul sebagai target kita, dan mereka sudah mudah-mudahan sudah bisa memenuhi kriteria tersebut. Demikian, Mbak, mungkin. Ngomong-ngomong soal aturan baru fasilitas KRIS, kira-kira ngaruh nggak ya ke iuran yang dibayar buat BPJS Kesehatan sekarang? Di websitenya BPJS Kesehatan juga masih ada tuh aturan besaran iuran BPJS Kesehatan yang masih berlaku saat ini. Ini dia. Kalau berdasarkan Perpres nomor 59 tahun 2024, soal iuran BPJS Kesehatan yang baru akan ditetapin paling lambat 1 Juli 2025. Gimana cara netapin tarifnya? Nah, ini harus berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap. Ada nih di ayat 6 pasal 303B, tertulis tuh kalau nantinya Menteri Kesehatan akan evaluasi terhadap fasilitas ruang perawatan di tiap rumah sakit. Dari tadi kita ngomongin soal rawat inap. Terus kalau rawat jalan gimana? Kalau soal pelayanan rawat jalan, gak ngaruh ya Sohib sama perubahan ini. Soalnya di Perpres nomor 59 tahun 2024, ini fokusnya untuk menyetarakan kelas BPJS Kesehatan, khususnya standar pelayanan melalui KRIS. Jadi layanan kesehatan rawat jalan ya masih berjalan kayak biasanya. Gimana? Sekarang udah paham ya Sohib? Jadi nggak ada tuh soal hapus-menghapus kelas BPJS Kesehatan. Yang ada penyederhanaan standar kelas BPJS Kesehatan buat ningkatin pelayanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Kalau soal mekanisme pelaksanaan KRIS nantinya bakalan diatur lebih lanjut nih melalui peraturan Menteri Kesehatan. Jadi bisa disimpulin ya, kalau kebijakan ini ujung-ujungnya buat masyarakat supaya bisa dapat layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan setara. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.